Salam hukum, Salam hukum, salam salam keadilan. keadilan. Iya. Ya. Jadi teman-teman semua, sahabat Wiwara, hari ini tema kita menarik. Saking menariknya saya undang orang yang ahlinya. Dan beliau ini saking ahlinya sangat disegani di dunia hukum, khususnya di bidang agraria, sengketa pertanahan. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan pakarnya, dengan ahlinya. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Wiwara Bisnis dengan Peradi RBA Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Pak Riza Tambakung. Dan kebetulan hadir di tengah kita salah satu penasihat dari RBA Bogor, namanya Pak Junus Werma Saubun, SHMA. Selamat ketemu Bang. Selamat. Apa nih enak manggilnya Bang? Namanya Pak Junus atau apa nih? Panus saja. Pak Nus ya. Pak Nus. Panus. Beliau ini di kami yang muda-muda ini, beliau ini sangat senior ya di dunia ini. Apalagi menarik nih kasus kita hari ini. Bahas kita kulik nih mengenai agraria. Agraria ini apa ya, paling banyak terjadi kasus-kasusnya Bangnya di Indonesia ini ya. Masalah sengketa tanah. Kompleks lah ini. Memang ini kalau yang nggak nonton ini rugi banget. Kenapa? Karena ini kita akan kulik nih sampai case-case yang sedetail mungkin, yang mungkin orang nggak pernah ngeh gitu loh. Nah, Bang, boleh tahu nggak Bang, sebetulnya sengketa-sengketa tanah yang pernah Bang Yunus hadapi itu selama ini apa aja sih Bang? Boleh cerita nggak Bang? Sebetulnya banyak. Artinya baik mengenai masalah warisan, hak waris ya, hak-hak atas tanah, hak kepemilikan atas tanah, baik yang bersifat tanah yang telah bersertifikat maupun yang masih berupa AJB maupun tanah-tanah yang sifatnya masih berstatus giri. Dan juga masih banyak juga seperti tanah-tanah adat di daerah-daerah itu masih banyak. Nah, ini persoalan hukum terkait tanah itu cukup kompleks seperti tadi saya katakan, dengan berbagai keunikan dan variasinya. Dan dalam dunia peradilan itu berbagai macam pertimbangan-pertimbangan hakim yang memang tentu ada yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, yang menyenangkan si A penggugat dan juga bisa menyedihkan penggugat maupun tergugat atau para pihak lah seperti itu. Memang cukup kompleks kalau bicara persoalan tanah. Mungkin itu aja persoalan-persoalan seputar permasalahan tanah yang sering kita hadapi dalam praktek peradilan ya. Sebagai seorang advokat yang sudah hampir 30-an tahun menggeluti profesi sebagai advokat, tentu persoalan-persoalan tanah ini banyak yang kita hadapi. Baik. Dalam praktek. Mungkin itu. Sebentar Bang, mungkin sambil biar lebih jelas pendengarnya nih ya. Agak mungkin ke depan. Ini Bang, pertanyaannya ada begini Bang. Kadang-kadang kan kita dapat warisan nih Bang, mengenai satu unit bangunan atau tanah. Ya. Kemudian katakanlah terjadilah sengketa nih. Ya. Karena ternyata tanah ini diagunkan atau dijual tanpa sepengetahuan dari kerabat yang lain yang masih satu keturunan. Itu kalau terjadi sengketa demikian Bang. Contoh umpamanya saya punya tanah di daerah Jakarta. Saya punya kakak beradik 3. Nah kebetulan yang menjual adalah katakanlah kakak saya. Sedangkan adik-adik tidak mengetahui. Dan kemudian sudah dikuasai oleh orang lain selama bertahun-tahun. Apakah boleh saya katakanlah keturunannya yang nomor 2, nomor 3 ini menggugat kepada pihak pertama termasuk si pembeli mengenai status tanah tersebut Bang? Gimana Bang penjelasannya Bang? Ya, kalau persoalan seperti itu memang begini, yang namanya hak waris itu tetap dia melekat, apalagi dari orang tua kita. Kemudian salah satu ahli waris saja yang mengalihkan tanah warisan itu tanpa sepengetahuan para ahli waris yang lain, maka sudah tentu bahwa
tidak hilang hak-hak dari para ahli waris yang lain. Dia punya hak untuk bisa menggugat sekalipun objek itu telah dialihkan oleh salah satu ahli waris kepada pihak ketiga atau pihak lain, bahkan objek tanah tersebut telah dikuasai atau dibuat sertifikat hak milik misalnya, dia bangun apapun, tetapi tidak menghilangkan hak waris kita sebagai salah satu ahli waris untuk menuntut. Kecuali dalam hal pelepasan itu semua ahli waris membuat kuasa atau menyepakati membuat suatu kesepakatan bersama kepada salah satu untuk dia menjual dengan ketentuan hasilnya bisa dibagi bersama sesuai porsi. Tetapi sepanjang tanpa ada persetujuan salah satu ahli waris, itu bisa menjadi satu persoalan hukum yang bisa digugat. Jangan itu Bang, pewaris saja mengalihkan hak warisnya dengan merugikan salah satu ahli waris bisa digugat, bisa dituntut. Misalnya orang tua abang, dia mengalihkan harta warisannya itu, harta itu kepada pihak lain atau saudara, salah satu saudara, dengan merugikan kepentingan bank sebagai salah satu anaknya. Bank bisa menuntut, bisa menggugat orang tua itu. Bisa. Karena hak itu melekat. Anak-anak yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan keperdataan itu. Iya kan? Kalau belajar hukum kan pasti ada itu. Kalau pelajari. Oleh sebab itu, sehubungan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan Abang, itu berarti bahwa ahli waris yang lain yang tidak bisa harus diam, tidak harus hilang hak atas kebendaan itu untuk menuntut. Menuntut. Dia tetap melekat. Sekalipun sudah berlalu berlama gitu ya? Sekalipun. Wah, luar biasa. Ini Sekalipun. yang Kenapa demikian bisa dituntut? Kenapa? Karena pertama ada hak yang melekat dari ahli waris yang lain yang masih melekat atas objek itu. Yang kedua, pelepasan dalam bentuk jual beli atau apa, hibah dan sebagainya bisa terjadi dilakukan hanya oleh salah satu ahli waris dengan tanpa memperdulikan para hak-hak dari ahli waris yang lain. Harus ingat itu. Sehingga bisa saja hak dari ahli waris lain untuk menuntut terhadap objek yang telah dialihkan oleh salah satu ahli waris. Ahli waris tadi. Tidak hilang Bang, tetap melekat. Itu intinya. Oke Bang, kalau seumpamanya katakanlah si penjual karena dia merupakan anak kandung dari si pemilik awal, dalam arti kata inilah kakek kita, seumpamanya yang dari kakek kita kepada orang tua kita, kemudian kepada kita anak-anaknya. Nah kemudian yang menjual adalah anaknya nomor 1 tadi dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Kemudian ahli waris yang nomor 2 dan nomor 3 anaknya ini tetap bahwa saya mau melakukan ke polisi bahwa telah terjadi penipuan atau harta-harta. Permasalahannya Bang, si penguasa tanah ini tadi, si penguasa benda tadi, apakah keabsahannya kan sudah diproses nih di PPN, sudah oke, sudah itu bisa dianulir atau bagaimana? Bisa digugat. Bisa digugat. Bisa digugat itu begini, kan akan diurai untuk dibuktikan dalam persidangan riwayat kepemilikan hak atas tanah itu. Riwayatnya. Riwayat tanah itu bermula dari siapa pemiliknya. Misalnya riwayat dari tanah itu awalnya si A misalnya. Baik. Si A, kemudian dia beralih secara tidak prosedural. Dia beralih kepada pihak lain tanpa mengabaikan hak-hak dari ahli waris yang lain yang masih memiliki hak yang melekat atas objek itu. Iya kan? Ya. Itu berarti apa? Dia bisa digugat. Walaupun sudah ada sertifikat. Tetapi sertifikat itu ketika digugat itu bisa cacat. Bisa batal. Jadi bisa batal, bisa kita ajukan permohonan kepada Menteri Agraria atau Pertanahan untuk minta pembatalan karena mungkin cacat prosedur administrasi dalam proses penerbitan sertifikat, bisa saja, atau bisa saja ditempuh melalui gugatan ke pengadilan TUN terkait administrasi pemerintahan yang mungkin cacat
sehingga BPN menerbitkan itu keliru misalnya. Betul, objek tanah itu sertifikatnya iya, tetapi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat sebagai pemegang hak itu bukan dia sendiri, tapi ada orang lain yang punya. Misalnya kalau ahli waris bersama-sama harus namanya tercantum dalam sertifikat itu. Kalau misalnya tanah itu tadinya milik bank misalnya, tiba-tiba dialihkan oleh orang lain tanpa pengetahuan bank, sertifikat cacat. Karena dia bukan pemiliknya yang sah. Itu bisa kita tuntut Bisa, BPN-nya. BPN bisa. juga termasuk kita tuntut. BPN biasanya dalam sengketa pertanahan itu sering BPN ditarik sebagai pihak turut tergugat untuk diminta untuk taat pada putusan. Karena menerbitkan tunduk dan taat pada putusan karena dia menerbitkan sertifikat yang ada itu. Tapi kalau biasanya di pengadilan tun itu sering kita gugat untuk minta pengadilan tun membatalkan sertifikat itu. Oke. Iya, kita biasa minta. Artinya prosesnya ada sedikit panjang juga ya, Bang ya. Artinya karena sudah terlanjur ini dikuasai oleh pihak lain, maka pihak keluarga harus mengajukan dulu kepada pengadilan menggugat atas keabsahan itu, baru kemudian beracara, baru diputuskan. Nah, kalau sudah ada putusan yang menyatakan bahwa batal demi hukum tadi terhadap surat yang sudah terbit tadi mengenai keabsahan itu, bagaimana kemudian? Biasa kalau dalam putusan itu menyatakan sertifikat hak milik nomor sekian-sekian dinyatakan cacat. Atau batal demi hukum misalnya batal misalnya. Maka biasanya proses lanjut akan disampaikan ke BPN pertanahan untuk dia membuat perubahan dalam catatan buku tanahnya itu. Sehingga misalnya tadinya nama penggugat sebagai pemilik sudah berubah menjadi tergugat sebagai pemilik bisa berubah menjadi nama penggugat. Wah, teman-teman Wiwara, sahabat Wiwara, ini ngeri nih. Artinya kalau supaya kita sudah terlanjur beli tanah yang bermasalah, berarti kita belajar nih dari beliau ini yang mengatakan bahwa sebelum beli ada bagusnya cek and recheck. Itu intinya ya, Bang ya. Itu penting. Harus cek and recheck ya. Harus cek dulu status tanahnya baik dari pihak kelurahan atau desa yang bersangkutan. Cek di BPN ya kan mengenai status hak atas tanah itu sesungguhnya seperti apa. Supaya ada kepastian di situ sebelum membeli tanah. Gitu. Menarik nih, Bang. Ada satu pertanyaan begini. Apakah AJB itu bukti kepemilikan tanah kalau dia belum punya sertifikat? Enggak, AJB itu begini, Bang. Akta jual beli itu kan sebagai bukti pengalihan hak atas tanah itu. Tetapi wajib hukumnya untuk dari AJB itu diproses sertifikat hak milik. Begitu. Karena sertifikat itu kan bukti kepemilikan yang kuat dan terpenuh, yang bisa dibuktikan sebagai status hak atas tanah oleh seseorang atau suatu badan hukum. Jadi kita tidak bisa berkiblat berkelit hanya pada AJB yang kita pegang. Karena bisa saja si A memberikan AJB atas tanah kepada si B misalnya. Bisa saja 5 tahun kemudian dia juga bisa mengalihkan ke si C. Lalu si C memproses sertifikat atas tanah itu. Sekarang pertanyaannya, dengan AJB ini sertifikat sah apa tidak? Sementara yang melepaskan itu dari pihak yang sah, pemilik yang tadinya itu. Itu kan cukup ribet itu, cukup bermasalah. Sehingga diharapkan kalau ada AJB yang telah dilakukan harus ditindaklanjuti dengan proses hak atas tanah berupa proses sertifikat hak milik atas tanah agar dia bisa menjadi bukti kepemilikan atas objek tanah terhadap seseorang. Oke, satu lagi, Bang. Kalau tadi kan AJB, ada lagi begini, dia kuasai tanah garapan, terbit PBB, dia bayar PBB setiap tahun, Bang. Dia kan sudah merasa bahwa itu bayar PBB. Apakah boleh dia mengakui tanah itu tanah milik dia? Bagaimana, Bang, caranya, Bang? Jadi gini, PBB itu kan bukan bukti hak milik. Tapi sebagai warga negara berkewajiban untuk membayar pajak
atas tanah yang dia kuasai di tempat itu kan. Mungkin saja tanah itu tanah garapan, tetapi kita lihat dulu apa benar bahwa tanah yang digarap itu yang hanya dia tercatat atau tidak di desa atau di kelurahan sebagai pemiliknya atau tidak, artinya dari orang tua leluhurnya, seperti tanah-tanah girik misalnya. Kalau dia tinggal terus dia bayar PB, maka itu bisa jadi alasan untuk dia mengajukan proses memohon kepada BPN untuk kalau boleh diproses sertifikat hak milik atas tanah itu. Begitu. Beda kalau tanah itu dia numpang. Dia numpang. Dia numpang. Artinya bahwa tanah itu sebelumnya mungkin udah ada hak yang melekat di atas tanah itu oleh salah satu badan hukum. Misalnya dia ada HGB di situ. HGU misalnya, HGU ya di situ. Lalu dia minta warga untuk sementara mendiami tempat itu untuk bisa membersihkan, bisa kelola, bertahun-tahun bisa jadi. Itu kan sering kali terjadi kasus itu kan. Betul. Sampai PBB juga mereka bayar. Betul. Kemudian pengembang atau misalnya badan hukum itu mengklaim bahwa itu tanah hak milik dia, hak dia berdasarkan HGU yang dia pegang misalnya. Nah, itu jadi masalah. Oleh karena itulah, maka saran saya yang lebih efektif untuk menghindari konflik di kemudian hari, konflik pertanahan di kemudian hari, dengan dasar girik misalnya kalau memang tercatat atas nama yang bersangkutan atau orang tuanya, itu harus dia mengajukan proses selanjutnya ke pihak pertanahan untuk bisa peroleh sertifikat hak atas tanah bagi yang bersangkutan. Jangan dia rasa nyaman dengan keadaan yang ada. Tapi kalau toh dia pada saat tahapan proses syarat-syarat untuk mengajukan sertifikat, proses sertifikat, sudah tentu syarat-syarat itu melalui instansi yang berkompeten, lurah, camat, ya kan, BPN. Nah, kalau misalnya objek itu sudah melekat hak orang lain yang tercatat resmi, maka sudah tentu permohonan itu ditolak. Sudah. Tapi kalau dipandang layak bahwa benar ini tanah dapat diproses sebagai hak miliknya, maka bisa saja diproses oleh BPN sehingga bisa terbit sertifikat hak milik atas tanah bagi yang bersangkutan yang memohon itu. Begitu. Baik Bang, ada lagi nih Bang, kan kita pernah dengar nih tanah adat gitu. Oh ini dari kakek saya dulu ke orang tua saya ke saya kan gitu. Padahal karena dulu kan mungkin tidak ada surat menyurat ya. Izin Bang, pasti ya namanya turun temurun, sudah katakanlah udah 5 generasi atau 10 generasi lah di situ. Nah, kemudian apa perlukah disertifikatkan? Kemudian apakah harus ada surat kenal tanahkah supaya itu bisa sertifikat atau bagaimana Bang di lapangannya untuk tanah adat ini? Karena ini banyak orang nggak ngerti nih. Tanah adat itu beda-beda, artinya tiap wilayah mempunyai hukum adat yang beda-beda terkait dengan kepemilikan hak atas tanah adat, ya. Masing-masing beda. Tetapi dalam praktek selama ini pembuktian mengenai kepemilikan hak adat atas tanah itu biasanya lebih banyak menampilkan saksi-saksi. Batas-batas pun dalam bentuk batas-batas alam ya. Mungkin ada batu, sungai, pohon sebagai dasar pembuktian. Sehubungan dengan yang ditanyakan oleh Bang bahwa apakah tanah adat itu bisa diproses sertifikat, bisa diajukan. Ketika harus ada keterangan dari pihak pemerintah desa bahwa tanah itu benar-benar yang bersangkutan punya, kemudian bisa diterbitkan keterangan bahwa objek itu tidak dalam sengketa,
Kemudian ya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikat sehingga tanah adat itu bisa diproses lanjut untuk perolehan sertifikat. Tetapi rata-rata kalau dalam sengketa tanah adat itu memang sedikit rumit karena dia tidak sama dengan kita buat pembuktian perkara tanah yang menurut hukum positif itu gampang ya, artinya ada sertifikat hak yang sesuai prosedur dapat dibuktikan sebagai pemegang hak milik. Tetapi tanah adat itu kebanyakan hanya berupa keterangan saja ya. surat keterangan dari pihak desa, ya kan, bahwa ada kalau di daerah-daerah Papua Timur, NTT, dia punya hak petuanan ya. Petuanan Hak ulayat, hak ulayat ya, dari marga ini, marga si A, si B. Di dalam hak ulayat itu, hak marga itu kan juga ada kaplingan-kaplingan khusus yang telah dikelola oleh satu marga-marga tertentu, ya kan. Di dalam desa itu ada marga, ya ada dalam bentuk yang lebih tinggi dari itu, perkumpulan adat yang lebih tinggi dari itu. Jadi biasa kalau untuk memproses sertifikat itu memang bisa. Yang penting ada keterangan dari pemerintah desa, dari desa. Kemudian bukan sebatas keterangan doang, tetapi harus dari tua-tua adat setempat, kemudian dari pemerintah desa, baik kepala desa, kaur-kaur atau istilah di tiap-tiap desa itu adalah pemangku adat dan pemerintah yang ada di sana mengeluarkan keterangan sebagai dasar untuk yang bersangkutan yang menerangkan tanah itu benar-benar hak miliknya, hak adat ya, untuk bisa diproses sertifikat. Nah, seringkali terjadi sengketa itu karena luas dan batas-batas tanah dan letak tanah dari tanah adat itu yang diklaim itu terjadi silang. Terjadi perampasan hak antara satu dengan yang lain, itu yang menimbulkan persoalan hukum. Banyak yang terjadi di daerah-daerah. Banyak. Kalau ini Bang, contoh ini kan tadi tanah adat ya. Kemudian tiba-tiba masuklah satu company membuka lahan kebun. Ya. Yang dimana dalam area yang diizinin diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan perkebunan tadi ada tanah-tanah adat yang sudah digarap oleh masyarakat setempat turun-temurun. Ya. Tapi karena ada izin resmi dari government terhadap perusahaan tertentu dalam perusahaan sawit untuk mengelola itu contohnya, akhirnya digusur ini warga ini. Ini sebenarnya secara hukum bagaimana sih Bang? Jadi gini Bang, ini kan itu artinya bahwa suatu investasi ya yang masuk ke daerah yang menggunakan lahan-lahan masyarakat yang notabene tanah-tanah tersebut adalah tanah adat, iya kan? Nah, itu kan ada mekanisme pembebasan tanah untuk suatu proyek demi kepentingan umum. Ada acuannya lagi. Sehingga prosedur tata ganti rugi tanah, tanah-tanah itu kan ada mekanisme yang diatur. Ada itu peraturan pemerintah, ada. Itu yang diatur. Bagaimana sistem ganti rugi yang layak ya bagi pihak pemilik tanah. Tetapi mengingat bahwa tanah-tanah yang hendak dibebaskan untuk kepentingan proyek strategis nasional atau suatu proyek yang dianggap berskala untuk kepentingan hayat hidup orang banyak yang telah mendapat izin resmi daripada pemerintah atau government, maka biasanya ada panitia penaksir. Ada panitia. Contohnya mungkin pembebasan tanah itu kali ya Bang ya? Iya, ada panitia yang dibentuk panitia pembebasan tanah, kemudian ada panitia penaksir harga tanah itu. Kalau nggak salah KJPP itu. Nah, itu yang mereka juga satu lembaga, satu badan yang memang di SK-kan oleh Menteri Keuangan kalau nggak salah ya, untuk memiliki tugas bagaimana mereka bisa memberikan sebuah penaksiran terhadap harga-harga itu. Nah, itu. Baik. Jadi dan ada panitia pembahasan tanah. Panitia pembahasan tanah itu kan harus melalui tahapan. Yang pertama survei mengenai lokasi tanah itu, status hukum dari tanah itu siapa punya,
kemudian status hak atas tanah, apa-apa yang tumbuh di atas tanah itu milik siapa. Karena apa? Belum tentu bank punya tanah, belum tentu punya tanaman. Iya kan? Karena sistem hukum agraria yang kita anut ini kan bukan sistem apa namanya, apa namanya, apa asas perlekatan vertikal, bukan. Kalau asas perlekatan vertikal itu tanah maupun apa yang ada di atas itu menjadi hak kita. Tetapi kan kita menganut asas pemisahan, horizontal scaling gitu kan. Artinya bahwa kita punya tanah belum tentu ya kan. Kita punya tanaman. Bisa saja kita punya tanah dan tanaman, itu beda. Tetapi tidak secara otomatis kita punya tanah lalu kita punya tanaman. Apalagi terkait dengan tanah-tanah adat pada masyarakat hukum adat ya. Pada masyarakat hukum adat dalam komunal masyarakat itu kan seringkali tanah-tanah adat itu sering dikelola oleh masyarakat hukum adat tanpa dibatasi, tanpa dicegah. Jadi biar aja dia kelola, tetapi orang pada tahu, pada masyarakat hukum adat itu masing-masing pada tahu bahwa lokasi yang dikelola oleh si A itu bukan miliknya, tapi si B. Jadi itu pembahasan lahan. Jadi memang rumit Bang, dia sedikit kompleks dan harus butuh ketelitian dalam menghadapi proses pembahasan tanah adat bagi suatu proyek-proyek investasi untuk kepentingan umum ya. Itu harus, karena harus perhatikan prosedurnya. Mekanismenya gitu. Sahabat Wiwara, menarik ya. Kalau melihat dari ceritanya Bang Yunus tadi, kita memang nggak boleh sembarangan dan anggap remeh ini mengenai tanah. Perlu kekuatan hukum dalam hal kepemilikan, terutama pengakuan negara dalam hal ini berupa sertifikat. Minimal kalaupun katakanlah belum diurus sertifikatnya, surat kenal tanah ke kelurahan itu penting sebagai dasar kepemilikan atau gitu. Atau desa ya. Nah, ada satu kasus begini Bang. Kebetulan objek ini dulu katakanlah masuk dalam wilayah Kabupaten A. Terjadi pemekaran. Objek ini masih tercatat di Kabupaten A, tapi karena sudah pecah menjadi masuk ke Kabupaten B, di Kabupaten B juga dicatatkan objek ini. Kemudian ada pemilik baru merasa bahwa dia menguasai yang di Kabupaten B tadi. Sedangkan yang si Kabupaten A tadi lupa mungkin mencatatkan atau lupa memperbaharui, dia merasa bahwa itu tetap miliknya. Terjadilah dispute karena satu objek dua yang memiliki. Satu atas pengakuan sertifikat lama masih Kabupaten A, satu lagi sertifikat baru atas nama Kabupaten B dengan pemilik yang berbeda. Itu bagaimana Bang kasusnya kalau terjadi seperti itu? Ini banyak nih terjadi di daerah-daerah ini. Menarik sebenarnya. Jadi gini Bang, kalau terhadap kasus yang disampaikan itu kalau menurut saya terjadi pemisahan wilayah, pemekaran wilayah, itu tidak berarti bahwa terjadi pembaruan status hak atas tanah-tanah yang ada. Tidak berarti begitu. Apalagi mengenai tanah hak milik. Jadi gini, tadinya bank punya tanah sertifikat yang telah bersertifikat ada di wilayah yang masuk dalam yurisdiksi wilayah pemerintahan Kabupaten Bogor misalnya. Contoh. Iya kan? Ya. Pada saat pemekaran kota Depok misalnya. Ya, benar. Depok misalnya, tiba-tiba lokasi tanah itu dia masuk dalam administratif pemerintahan Kota Depok. Betul. Setuju. Iya kan? Benar. Nah, itu tidak berarti bahwa objek tanah itu dia beralih status ke orang lain. Tidak berarti begitu. Dia tetap tercatat bahwa objek ini tetap ada sama, tetapi sekarang dia telah masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kota Depok. Tidak berarti harus beralih kepada orang lain. Pertanyaannya, kalau katakanlah dikuasai orang baru,
atas objek yang sama di Kota Depok tadi, bagaimana Bang? Oh, itu perbuatan melawan hukum. Itu artinya iya. perbuatan melawan hukum. Bisa digugat karena Oh, tindakan seperti itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. 1365 KUH Perdata kan ada perbuatan on rahmatidah itu oke. yang dilakukan. Baik, berarti artinya bisa saja katakanlah pihak yang membuat, dalam arti katakanlah si pemilik maupun katakanlah mungkin Itu BPN yang gugat. melakukan juga digugat. Misalnya kebetulan objek itu tadinya nama bank, tiba-tiba berubah nama si misalnya Sainal misalnya. Sainal, Ya oke. gugat Sainal dan ditariklah BPN sebagai turut tergugat agar mereka bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi satu persoalan yang diajukan dalam persidangan. Karena disinilah ada terjadi perbuatan melawan hukum. Begitu. Artinya bahwa tidak ada kewajiban bahwa ada pemerintahan baru, kemudian hak-hak kebendaan kita itu dilaporkan kembali. Kan dengan secara otomatis dalam catatan buku tanah dulu dia udah masuk dalam wilayah kita. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik. Tidak serta-merta ada pemekaran terus hak kita atas ini lalu hilang lalu diganti nama orang lain. Gitu. Baik, Bang. Saya ingat ya. Saya ingat ada dulu yang dia dimekarkan sama-sama dengan Kota Depok ini. Dulu Tanimbar itu. Oh, Tanimbar. Tanimbar itu. Yang sekarang jadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dulu itu kan mereka itu wilayah itu masuk dalam satu kesatuan dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Yang ibu kota Tual itu. Iya. Nah, ketika terjadi pemekaran kabupaten yang baru, banyak dong sertifikat yang ada pada wilayah Tanimbar itu masih menggunakan Kabupaten Maluku Tenggara. Betul. Iya kan? Betul. Itu berarti sertifikat masih tetap. Tinggal nanti ketika ada anjuran dari pihak pertanahan untuk segera melaporkan, nah, untuk update ya tinggal ke sana aja diajukan. Nanti mereka buat pembaruan sertifikat itu. Bukan berarti pembaruan objek status hak milik, tetapi secara administrasi mungkin dulu Kabupaten Maluku Tenggara dia rubah Kabupaten Kepulauan Tanimbar misalnya. Jadi misalnya dulu Kabupaten Bogor dirubah menjadi Kabupaten Kota Depok misalnya. Jadi tidak otomatis hak milik atas tanah yang tadinya telah melekat kepada si A itu jadi hilang karena ada pemekaran wilayah. Enggak dong. Kalau toh terjadi seperti itu, maka terjadi itu persoalan hukum. Baik. Persoalan hukum. Begitu. Baik Bang, menarik ini. Wow, udah banyak nih kita kulik-kulik nih. Mau tanah adat sudah kita kulik, sahabat Wiara. Masalah tumbang tindih tanah pun juga sudah kita kulik dari beliau ini. Kemudian tadi mengenai bagaimana kita memperkarakan katakanlah pihak-pihak yang menyerobot pun juga sudah kita kulik dari Bang Yunus ini. Bang, ada pertanyaan dari beberapa narasumber ke saya begini Bang. Ya. Bagaimana kita menghadapi suatu perkara tanah yang objek tanahnya sudah pernah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik pada putusan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan PK yang sudah dimenangkan oleh si A, kemudian objek perkara tersebut sudah dieksekusi pula oleh si A, namun kemudian si A kembali menggugat lagi si B yang tadinya telah kalah atas objek tanah tersebut karena si A salah eksekusi tanah objek perkara dimaksud. Nah ini pernah terjadi tahun 2010 di wilayah Cidahu Sukabumi. Mohon Bang pencerahannya Bang, gimana Bang? Coba ini menarik nih kayaknya. Jadi gini, kalau suatu objek tanah yang disengketakan itu telah melekat status oleh pengadilan, baik pada tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, bahkan PK sampai putus misalnya, itu berarti bahwa objek tanah itu telah diberi status oleh pengadilan.
bahwa benar-benar si A yang punya misalnya. Oke. Nah, si A juga telah mengajukan eksekusi, ya kan. Kemudian si A kembali menggugat yang kalah karena mungkin beralasan bahwa objek itu yang dieksekusi dulu oleh pengadilan salah objek misalnya. Salah objek, oke. Nah, sudah tentu tidak boleh kan. Si A nggak boleh lagi menggugat si B. Kan si B dulu kan udah kalah dia. Jadi kalau apa artinya putusan PN sampai PK sampai eksekusi, kemudian dia balik gugat lagi si B. Nggak ada perbuatan hukum juga yang dilakukan oleh si B kan. Bang harus paham itu. Tidak ada perbuatan melawan hukum lagi yang dilakukan oleh si B. Menjadi dasar untuk diajukan gugatan kedua terhadap si B. Karena itu ansi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Yang eksekusi. Terhadap objek yang salah dieksekusi kan. Itu berarti apa? Harus diajukan permohonan lagi ke pengadilan. Agar ditinjau kembali pelaksanaan eksekusi yang pernah dilakukan oleh pengadilan atas objek yang ada. Itu bukan dia harus gugat. Kalau dia gugat lagi maka otomatis gugatannya tidak dapat diterima karena asas nebis idem. Karena gugatannya pasti tidak dapat. Luar biasa. Diterima. NO pasti. NO pasti betul. Ya, gugatan NO karena nebis idem karena suatu perkara yang sudah diputus, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti tidak bisa digugat lagi untuk karena kedua kalinya karena akan memenuhi asas nebis idem di objek dan subjek yang sama itu tidak bisa lagi diajukan untuk kedua kalinya. Keren. Kecuali dia mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat meninjau kembali untuk melaksanakan eksekusi atas putusan sesuai dengan objek yang ada. Semestinya itu mungkin kekeliruan itu terjadi karena pelaksanaan pemeriksaan setempat pada saat persidangan, pelaksanaan sita jaminan itu tidak dilakukan untuk bisa memastikan objek yang menjadi sengketa di kala itu. Bisa terjadi seperti itu. Jadi menghadapi kasus-kasus seperti itu semestinya jangan sampai kita masyarakat kelabakan untuk harus main gugat-gugat terus. Sementara sudah ada kepastian hukum ya. Ada kepastian hukum, cuma objeknya saja yang mungkin salah ya. Salah eksekusi terhadap objek. Misalnya objeknya ada pada lokasi wilayah A, dia eksekusi wilayah B. Kalau seperti itu kesalahannya bukan si B lagi. Sekarang si B mau buat salah apa? Dia nggak ada salah lagi. Seharusnya minta saja kepada pengadilan untuk, menurut saya ya, minta kepada pengadilan untuk meninjau kembali pelaksanaan eksekusi dan diharapkan agar dapat dilakukan eksekusi yang kedua kali terhadap objek putusan pengadilan itu karena ada kesalahan. Nah, kalau tidak maka bisa terjadi gugatan itu bisa NO. Oke. Itu tadi ada satu, Bang. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Boleh. Boleh ya. Tanya apa aja. Ini luar biasa nih, saya sampai terkesima nih penjelasannya begitu detail dan sangat terukur. Ada lagi pertanyaan begini, Bang. Bagaimana menghadapi perkara tanah apabila pihak turut tergugat adalah BPN. Namun saksi yang diajukan oleh turut tergugat di sidang adalah pegawai BPN juga. Itu bagaimana itu, Bang? Oh ya. Jadi gini. Kalau memang agak susah untuk orang bisa paham. Misalnya gini. Kita menggugat objek tanah, menggugat si A. Ya. Tetapi karena tanah tersebut telah bersertifikat sehingga biasa strategi pengacara harus mengikut sertakan pihak BPN sebagai turut tergugat ya. Dan meminta agar turut tergugat tunduk dan taat pada putusan nanti. Nah, sering dalam praktek bisa saja terjadi kong kali kong. Artinya antara pihak yang kita gugat dan BPN, karena BPN juga tidak mau sertifikatnya dibatalkan kan, atau dinyatakan cacat kan. Ya, benar. Sehingga dia punya hak juga untuk mengajukan saksi kan dalam sebuah perkara, apapun dia pihak dalam perkara, kan? Nah terkadang kalau Bang sebagai lawyer, Bang sendiri nggak tahu bahwa ini orang saksi ini dia
kerja di mana? Palingan dia bilang hanya PNS, ya kan? Betul. Tapi betul. PNS di mana itu nggak Dia jelas nyebut, ya, kan? betul. Bisa saja terjadi bisa saja terjadi pegawai atau honorer yang bisa saja masuk yang dia digaji oleh pihak BPN misalnya. Dia masuk jadi saksi. Iya kan, tanpa tahu. Dalam undang-undang itu kan hanya diberikan yang tidak boleh jadi saksi itu adalah hubungan saudara, keluarga, dalam garis keturunan kan. Yang bisa melarang orang jadi saksi. Nah sekarang kalau orang yang sebagai pihak itu dia ada di antara pihak itu yang jadi saksi, ini persoalan. Makanya seperti itu harus ditelusuri, kerja di mana misalnya. Ya, apa kaitan saudara dengan pihak ini, pihak si A, si B, penggugat atau tergugat atau turut tergugat. Kaitan kerja seperti apa, you diberi upah atau tidak. Harus dicek benar itu. Yang kedua, kalau toh terjadi seperti itu harus ditolak. Kita minta kepada hakim untuk menolak. Karena apapun keterangannya tidak objektif lagi. Karena saksi itu kan kita butuh keterangan yang seobjektif mungkin dalam sebuah pemeriksaan perkara di sidang. Seobjektif mungkin. Karena filosofi dari saksi itu harus memberi keterangan yang objektif kepada para pihak, baik penggugat, tergugat maupun hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang diperiksa. Bagaimana wong kalau dia juga indikasi dia termasuk pihak, bagaimana keterangan kita harapkan dia bisa objektif, palingan subjektif yang berpihak ke pihak lawan. Jadi strategi pengacara itu harus hati-hati, betul memperhatikan saksi dalam persidangan. Karena bisa saja saksi itu masih punya keterkaitan keluarga dengan si A, si B, kan jarang itu kita minta, jarang juga hakim tanya mana silsilah keturunan bahwa hubungan dan tergugat. Nggak ada, bisa saja dia dekat, keluarga dekat, dia bohong. Bisa aja masih hubungan darah yang sangat kental, sangat dekat, yang dilarang oleh undang-undang, aturan, dia bisa aja jadi saksi kan. Oke. Gitu. Bang, ada lagi nih Bang. Aduh, ini wakil menarik ini. Cuman waktu kita ini, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin ini ada pertanyaan begini Bang. Ini sangat keren ini. Bagaimana kita menghadapi perkara tanah apabila objek tanah tersebut dibeli berdasarkan perjanjian nomine, di mana tanah dimaksud hendak diperuntukkan untuk usaha wisata oleh suatu konsorsium yang terdiri dari beberapa negara. Nah, itu bagaimana, Bang? Nah, ini menarik ini. Ini kelas tinggi kelihatannya ini. Itu. Dulu beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ya. Seringkali kita hadapi dengan pengacara para lawyer dari berbagai negara ya. Itu seringkali kita hadapkan dengan persoalan itu. Terkadang misalnya negara ABC, DE, 5-6 negara kita sepakat untuk mau bangun usaha misalnya di Bali misalnya. Bali, ya, okay. Tapi karena warga negara asing kan tidak punya hak atas tanah kan. Betul. Sehingga kita pinjamlah nama orang. Kita sut dana, dia urus sertifikat, dia beli tanah itu, dia urus sertifikat atas nama dia. Si pribumi lah. Nah gitu. Kemudian karena sertifikat atas nama dia jual tanah itu tanpa sepengetahuan mereka yang lain. Pemiliknya, itu kan betul. itu hal yang memang sering terjadi. Betul, karena pikir wah ini negara-negara lain nggak tahu lah. Saya udah sertifikat hak milik saya punya, saya jual. Padahal dia tidak tahu ada perjanjian nomine. Pinjam lama ya. Padahal dalam perkembangannya perjanjian seperti itu dilarang. Karena itu merupakan penyelundupan hukum. Suatu penyelundupan hukum untuk bisa memuluskan pihak-pihak yang bukan warga negara Indonesia untuk bisa memperoleh hak atas tanah. Artinya yang dipinjamkan namanya bisa dipidanakan ya Bang? Agak sulit juga. Mungkin faktor penipuan saja. Penipuan. Karena apapun dia telah mengiyakan dalam perjanjian itu. Penipuan atau apa. Tetapi kita mau buat bagaimana, konsekuensinya besar. Konsekuensi karena otomatis tindakan yang dilakukan oleh mereka warga negara luar itu juga perbuatan yang memang tidak sesuai dengan kepatutan dalam hukum negara.
karena dianggap penyelundupan hukum ya. Karena dengan cara-cara itu kan dilarang, karena secara tegas telah diatur bahwa hak milik atas tanah itu orang Indonesia, warga negara Indonesia kan. Baik Bang. Bukan warga negara asing. Bisa saja kalau memang warga negara asing itu hak atas rumah, ya atau apartemen ya boleh, tapi atas tanah itu kan tidak bisa. Baik Bang. Gitu. Terima kasih Bang. Ini satu lagi ya Bang ya, sebelum kita tutup teman-teman sahabat Wihara. Ini kasus ini fakta di lapangan. Mudah-mudahan ini pertanyaan ini bisa merepresentatifkan keingintahuan dan pemahaman sahabat Wihara terhadap sengketa tanah. Bagaimana kita menghadapi perkara tanah apabila terhadap satu objek tanah yang sama semula sudah telah melekat hak atas tanah oleh si A berdasarkan girik. Namun kemudian si B memperoleh hak atas tanah aku berdasarkan sertifikat hak milik. Itu terkait tanah girik. Dan satu lagi Bang, bagaimana kita menghadapi perkara di mana terhadap satu objek tanah aku melekat dua status tersebut, satu status hak egendom dan satu lagi status hak atas berdasarkan girik. Namun Bang, pencerahannya Bang ini ini sebelum kita tutup ini penting banget ini. Monggo. Keren Gini. Jadi begini, misalnya satu objek tanah itu tadinya melekat hak girik ya. Melekat girik itu tanah girik milik si A misalnya. Tanpa sepengetahuan si A, si B diam-diam dengan berbagai caranya dia memproses sertifikat hak atas tanah itu. Tanpa pemegang girik itu tahu bahwa tanah itu telah diproses oleh si B menjadi hak milik dia. Nah, itu kan persoalan hukum. Yang tadi saya katakan bahwa persoalan seperti itu, kasus seperti itu bisa diajukan ke pengadilan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum. Kenapa demikian? Karena dari riwayat tanah tersebut adalah status haknya melekat pada pemegang girik itu. Ya. Jadi proses sertifikat yang telah diterbitkan atas si B itu tidak prosedural. Karena dari riwayat tanah itu sesungguhnya merupakan hak awal, hak milik, hak daripada yang bersangkutan berdasarkan girik. Misalnya itu tanah garapan lalu dia memproses misalnya, atau ada girik sebagai dasar dia yang tercatat resmi, tetapi bagaimana cara, apalagi di kota-kota besar kan, diam-diam orang, ya namanya orang memiliki berbagai macam cara untuk bisa memperoleh tanah itu dengan cara-cara yang legal, cara yang ilegal. Maka kalau sehubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Bang itu, maka menurut saya itu harus digugat. Harus digugat untuk minta akan diperiksa oleh dalam persidangan bahwa dari mana dia peroleh tanah itu, apa dasarnya, siapa yang melepaskan. Itu akan dipertanyakan. Sementara girik ini masih tercatat atas nama si A misalnya. Sehingga kita bisa minta bahwa sertifikat atas nama si B dinyatakan cacat hukum. Sehingga minta agar dapat dibatalkan oleh pengadilan. Itu satu. Terkait dengan pertanyaan kedua, itu ada hak ehendom ya. Itu bukan ehendom saja, tetapi hak-hak barat seperti airpark misalnya, ada obstal misalnya, banyak hak-hak barat yang memang dikala berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, itu seharusnya semua hak-hak itu disampaikan, ada peraturan. Kalau tidak salah ada peraturan Presiden atau peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 62. Atau ada 61, ada 62 untuk semua pemegang hak atas hak-hak atas tanah, hak barat itu harus didaftarkan kembali, di kadaster kembali, dikonversi. Jadi kalau itu ehendom dikonversi bisa jadi hak milik. Ya kan, kalau ada beberapa hak, sehingga hak-hak barat itu akan dia, kalau dia warga negara Indonesia, maka itu akan dikonversi menjadi hak milik. Tapi kalau warga negara asing, maka mungkin dalam bentuk HGU dengan waktu 20 tahun. Jadi dalam tempo waktu 20 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sekiranya ada HGU atau ada hak barat, tetapi juga ada girik di situ. Double itu. Misalnya dulu dia melekat hak barat.
ada hak ehendom atau hak erpak dari misalnya ada kawasan-kawasan under naming misalnya. Kemudian ada hak-hak barat yang sudah ada, kemudian masyarakat menggarap itu, lalu mereka bikin itu. Biasanya kalau menghadapi kasus itu maka kita akan uji apakah hak barat itu telah didaftarkan kembali atau tidak. Kalau tidak, maka penguasanya oleh negara sehingga siapapun warga negara bisa berhak mengajukan permohonan kepada BPM untuk kalau dapat memproses tanah tersebut menjadi hak milik karena dia telah menguasai sekian tahun. Berapa puluh tahun dia kuasai itu kan. Termasuk tanah garapan. Ya, tanah garapan itu. Karena dia sudah kuasai sekian tahun, ajukan aja ke BPN. Nanti silakan BPN mempertimbangkan seperti apa. Tetapi kita ingat bahwa hak-hak barat di kala itu kan hak-hak barat di kala itu, kebanyakan kan orang-orang luar ini di kala itu kan banyak ambil caplok sana, caplok sini. Iya kan. Zaman Belanda dulu ya. Zaman Belanda, karena kalau kita belajar hukum itu kan apa yang dikenal dengan asas domain verklaring. Barang siapa yang orang harus membuktikan kepemilikannya berdasarkan ehendom. Kalau tidak, maka menjadi tanah yang menjadi milik negara. Zaman Hindia Belanda itu ada asas domain verklaring itu kan. Sehingga kalau memang ada persoalan hukum di mana ada hak ehendom, hak-hak barat masih ada dia kantongi tapi belum dikonversi, sementara masyarakat telah mengelola puluhan tahun, hak mereka mengajukan permohonan hak kepada BPN. Mereka warga negara yang menguasai objek sudah puluhan tahun di tanah itu, iya kan. Jadi melekat hak milik, ya, lahirlah hak milik itu juga karena dia telah menguasai objek itu terus menerus kan, sehingga ada hubungan hukum dari orang yang menguasai dengan tanah tersebut, ya kan, sehingga terciptalah hak itu. Jadi biasa kalau dalam hukum adat itu tercipta hak atas tanah menurut hukum adat itu karena 3 kan. Karena dia membuka hutang belukar, ya kan, dia kelola terus menerus. Ya, karena perkawinan dia kasih, atau karena peperangan, ya dia karena peperangan. Jadi kalau mengenai hak girik itu ya bisa saja girik itu udah ada dulu misalnya, baru timbul hak barat, bisa saja terjadi. Atau hak ehendom itu atau hak-hak barat itu udah ada dulu, lalu mereka tinggalkan ketika Indonesia merdeka, mereka tinggalkan semua, terus pada saat pembaruan lagi diminta oleh negara untuk konversi hak-hak barat itu mereka tidak konversi, sementara masyarakat yang tadinya diminta untuk mengelola atau menjaga perkebunan misalnya, atau perkebunan karet misalnya, atau kelapa sawit misalnya, mereka kelola terus, garap terus tanpa mereka konversi kembali HGU yang ada atau hak-hak barat itu. Misalnya erpak misalnya tidak dikonversi lagi, maka otomatis mereka punya hak untuk mengajukan permohonan kepada BPN sebagai hak milik mereka. Gitu Bang. Baik Bang, terima kasih banyak nih, udah sejam lebih nih. Sahabat Wiara, sebelum kita tutup perbincangan kita sore hari ini, diskusi yang menarik ya. Nanti kita akan undang lagi Bang Yunus untuk topik ini Bang. Ini mendalam nih. Ini baru saya lihat baru kulit-kulitnya ini. Tapi satu kata Bang, terhadap hukum agraria apa nih Bang kira-kira? Satu kata. Kalau satu kata terlalu pendek ya. Gitu ya. Boleh. Satu kalimat boleh. Satu kalimat kali. Apa Bang hukum agraria ini Bang? Kepada saudara-saudara sekalian ya, saya sarankan agar terkait dengan persoalan hak atas tanah, lebih baik harus mengikuti prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memperoleh hak-hak atas tanah berupa sertifikat hak, sertifikasi terhadap tanah-tanah yang dirasa menjadi hak saudara. Ikuti aja prosedur yang ada agar tidak menimbulkan persoalan ke depan. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Yunus. Intinya sertifikatilah selagi belum sertifikat. Supaya ada pengakuan dari negara. Itu ya Bang ya? Baik, terima kasih Bang. Salam penegak keadilan Bang, hukum keadilan. Sampai ketemu lagi Bang. Makasih, sampai ketemu sahabat Wiara. Makasih.